Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Bengawan Alfarisi, STMT IPM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sistem Tenaga Listrik. Perkenalkan, saya Medi Purwanda dengan NIM 13 2023 008 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Risiko, Analisis Mitigasi dan Jenis Risiko. Pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian ancaman terhadap tujuan organisasi. Yang pertama, melindungi aset dan kelangsungan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, meminimalkan kerugian finansial dan operasional. Kelima, menciptakan budaya organisasi yang produktif dan teguh. Di sini ada analisis risiko, langkah-langkah kunci, identifikasi risiko, mengendali dan mendokumentasikan potensial risiko yang dapat mempengaruhi organisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko, mengukur kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan untuk menentukan tingkat keparahan. Klasifikasi risiko, memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan urgensi penanganan agar sumber daya diokulasi secara efektif. Contoh pendekatan SWOT sebagai metode analisis risiko yang umum digunakan. Mitigasi risiko, strategi mengurangi dampak. Yang pertama, menghindari risiko, menghilangkan aktivitas atau kondisi yang menimbulkan risiko. Yang kedua, mengurangi risiko, mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan atau dampak risiko. Dan yang ketiga, transfer risiko, memindahkan risiko kepada pihak ketiga, misalnya melalui asuransi atau kontak. Yang keempat, menerima risiko dengan kontrol, mengakui risiko dan menerapkan prosedur pengendalian yang ketat. Di sini ada juga risiko teknis. Definisi risiko teknis. Risiko teknis adalah risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan proses, teknologi, atau sistem dalam operasional bisnis. Contoh risiko teknis ada 4. Yang pertama, kerusakan mesin dan peralatan produksi. Yang kedua, kegagalan perangkat lunak atau sistem IT. Yang ketiga, kesalahan dalam proses produksi. Yang keempat, gangguan infrastruktur teknologi. Dampak pada operasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, terhentinya proses produksi dan layanan. Yang kedua, menurunan kualitas produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan. Yang keempat, kerugian akibat downtime operasional. Di sini juga ada risiko finansial. Definisi risiko finansial. Risiko finansial adalah risiko yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, termasuk ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan dan kerugian akibat perusahaan kondisi pasar. Contoh risiko finansial. Yang pertama, risiko likuiditas, ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, risiko kredit, kemungkinan debitur gagal pembayaran utang atau kewajiban. Fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai mata uang asing yang berdampak pada pendapatan. Risiko suku bunga, perubahan tingkat bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman, pengaruh terhadap bisnis. Risiko finansial dapat menurunkan prioritas menganggung arus kas dan mengancam kelangsungan bisnis jika tidak dikelola dengan baik. Risiko regulasi. Risiko regulasi adalah risiko yang ditimbulkan akibat perubahan peraturan, kebijakan pemerintah atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Yang pertama, perubahan pajak, penyesuaian tarif atau kebijakan perpajakan yang mempengaruhi beban keuangan perusahaan. Yang kedua, peraturan lingkungan, kewajiban baru terkait emisi, limbah atau standar keberlanjutan. Yang ketiga, ketentuan keamanan data, regulasi perlindungan data pribadi, misalnya GDPR, UU DPD, yang memerlukan kepatuhan ketat. Yang keempat, perubahan regulasi industri, standar baru dalam sektor keuangan, kesehatan atau manufaktur. Konsekuensi ketidakpatuhan meliputi sanksi hukum, denda finansial, pencabutan izin usaha, serta kerusakan reputasi yang dapat berdampak jangka panjang pada kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Perbandingan jenis risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama, risiko teknis, sifat kegagalan proses, teknologi, atau sistem internal. Contohnya kerusakan mesin, kegagalan perangkat lunak, kesalahan produksi. Dampak gangguan operasional, penurunan kualitas produk, mitigasi, pemeliharaan rutin, back system, peliharaan teknis. Yang kedua, risiko finansial dan regulasi. Finansial sifat risiko terkait keuangan perusahaan, contohnya risiko likuiditas, kredit, fluktuasitas nilai tukar, dampak menurunkan produktivitas dan kelangsungan bisnis. Mitigasi, definisi kelangsungan bisnis, manajemen kas, regulasi sifat risiko akibat perubahan peraturan, contohnya perubahan pajak, regulasi lingkungan, keamanan data, dampak sanksi hukum, kerugian reputasi, mitigasi, kepatuhan, regulasi, audit berkala, konsultasi hukum. Praktik terbaik dalam manajemen risiko. Yang pertama, mendekatkan holistik dan berkelanjutan. Manajemen risiko harus menjadi bagian integrasi dari strategis bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, keterlibatan seluruh organisasi. Setiap departemen dan individu berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk monitoring risiko, memanfaatkan sistem digital dan analisis data untuk memantau risiko secara real time. Yang keempat, evaluasi dan pembaharuan rutin, ditinjau berkala terhadap kebijakan dan prosedur risiko untuk memastikan relevansi dan efektifnya. Studi khusus singkat. Khusus, perusahaan manufaktur menghadapi risiko kegagalan sistem IT dan fluktuasi nilai tukar, risiko dan mitigasi, risiko teknis penerapan back system dan pemeliharaan rutin, risiko finansial, hedging data uang dan defisit faktor, risiko regulasi, audit keperaturan berkala, hasil pembelajaran. Perusahaan berhasil meminimalkan kerugian operasional sebesar 40%, meningkatkan ketahanan bisnis dan membangun budaya standar risiko seluruh organisasi. Rekomendasi dan langkah selanjutnya: membentuk tim manajemen risiko yang berdedikasi dan struktur, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh anggota organisasi, membuat kebijakan dan prosedur risiko yang jelas dan terdokumentasi, melakukan evaluasi berkala dan audit risiko secara rutin dan menyeluruh. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.